Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing-ji season 6 versi manhwa part 5 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya ya guys. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diceritakan kalau Bailang dalam bahaya karena ia terkena jurus siluman Simeng, sehingga ia sekarang berada di negara Wang Yao dan berubah menjadi remaja yang bernama Zhu dan hilang ingatan. Melihat Raja Rufeng yang rela mati demi dirinya, akankah Bailang akan kembali ke kenyataan? Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkan Raja Rufeng yang terus dihajar oleh para warga. Mereka dengan brutal memukuli Raja Rufeng yang telah dianggap iblis, pembuat onar, dan pencelaka manusia. Dan tampaknya mereka berniat akan benar-benar membunuh Raja Rufeng. Dan Bailang pun masih ditahan oleh bapak di situ dan mengatakan kalau setelah Raja Rufeng mati, maka tidak ada orang yang ribut lagi mencari kebenaran. Lagi-lagi nenek peot di situ masih terus saja mengompori para warga guys. Dan dengan kondisi yang sekarat, Raja Rufeng di situ mengucapkan terima kasih kepada Bailang karena Bailang telah mengalami penderitaan ini demi dirinya. Tetapi sayangnya ia merasa tak bisa lagi membalas budi. Tapi dia mengingatkan lagi kepada Bailang tentang ucapannya bahwa semua yang di depan mata Bailang saat ini adalah bukan kenyataan, dan Bailang harus berani pergi dari sini. Hingga akhirnya Rufeng pun tak sadarkan diri. Bailang yang melihat hal itu pun perlahan-lahan mulai sadar kalau Bailang mengenal Raja Rufeng, walaupun tak tahu di mana dan kapan. Yang pasti ia merasa telah mengenalnya, dan ia masih terngiang-ngiang tentang ucapan Raja Rufeng bahwa semua ini memang bukan kenyataan. Tetapi tampaknya para warga pun akan mengurung Bailang karena dianggap ia telah terpengaruh oleh perkataan Raja Rufeng. Dan Bailang pun melihat dinding yang tinggi tersebut, dan ia selalu merasa kalau dunia di dalam dinding ini tak masuk akal. Akan tetapi semakin terus berpikir, Bailang pun semakin bingung, dan pikirannya saat ini kacau sekali. Ia merasa kalau kepalanya seperti meledak. Bailang selalu merasa kalau hanya keberadaan dia yang terang dan menyilaukan, yaitu dia yang merupakan orang yang sangat penting, bahkan melebihi diri Bailang sendiri. Ia tak pernah lupa padanya, yaitu siapa lagi kalau bukan yang namanya Xiaoyu. Dan tiba-tiba Bailang pun langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya. Dengan sekuat tenaga ia bisa melepaskan tangan bapak di situ yang menahannya, dan dengan cepat Bailang pun bergegas mengambil pedang Raja Rufeng yang tergeletak di situ dan menyuruh semuanya jangan mendekat kepadanya. Terlihat para warga di situ pun kaget, dan adiknya juga menyuruh agar Bailang jangan berbuat begitu. Tapi Bailang yang sekarang sudah sadar kemudian meminta maaf kepada Zun kalau ia tetap tak bisa menerima identitas ini, dan kalau pedang itu ia turunkan sekarang, maka Bailang selamanya tak akan terlepas dari mimpi buruk ini. Dengar, kalau aku salah biarkan aku mati. Kalau aku benar maka kita akan bertemu lagi, ucap Bailang. Seketika ia pun dengan tekad yang kuat langsung menggorok lehernya sendiri dengan pedang yang dibawanya guys. Dan Bailang pun langsung terjatuh dan mati. Ia pun langsung merasa kalau ia sudah lepas dari dunia ini. Pikiran Bailang mulai menghilang, tapi bukan berarti itu berakhir. Dan bukan berakhir. Seketika terlihat mimpi Bailang pun tiba-tiba pecah dan hancur. Dan seketika Bailang pun langsung terbangun dari tidurnya, dan ia sangat geram dengan siluman Simeng. Siluman Simeng, teriak Bailang dengan wajah yang diselimuti aura serigala. Melihat hal itu, Simeng tampaknya juga tak tinggal diam. Ia langsung melemparkan jarum penarik arwah kepada Bailang lagi. Tapi dengan cepat Bailang menghindarinya dan langsung memukul dengan keras siluman mimpi yang mirip alien tersebut. Bailang yang masih ngamuk segera mendekatinya lagi dan mencapik-capik tubuh Simeng dengan cakarnya. Terlihat Simeng pun memohon-mohon kepada Bailang agar jangan terlalu kasar seperti ini. Tapi Bailang tak peduli. Ia terus saja mengajar siluman alien tersebut sampai berdarah-darah guys. Dan Bailang pun berkata kalau ini adalah pertama kalinya ia merasa sangat marah seumur hidupnya. Ia juga sangat menyesal karena harusnya waktu itu ia membunuh Simeng sehingga Raja Rufeng tak perlu mati seperti ini. Terlihat Simeng pun di situ tak percaya kalau Bailang akan membunuhnya, karena Bailang adalah orang baik. Seberat apapun kesalahan yang ia lakukan, pasti Bailang tak akan tega. Tapi ternyata itu salah, karena Bailang sebenarnya adalah hewan buas. Simeng telah membuat Bailang melewati batas kesabarannya, sehingga ia pun berubah menjadi serigala yang menakutkan dan mendekat kepada Simeng. Tidak, teriak Simeng dengan wajah yang sangat ketakutan.
Dan wah, dengan auman yang mengerikan, Bailang langsung menggigit si Meng ke atas dan langsung menelannya seperti makanan yang sangat lezat guys. Dan Bailang pun langsung berubah kembali ke wujud semula. Bailang merasa kalau kemarahannya telah membuatnya memakan orang, dan itu menjadikannya lebih kuat dan rasanya menyenangkan. Nafsu Bailang pun meluap-luap dan ia merasa menginginkan makan lebih banyak lagi, dan itu akan merubah jiwanya menjadi jiwa gelap. Akan tetapi untung saja ia kemudian teringat pelajaran gurunya kalau nafsu, obsesi adalah penyebab utama terperosok, karena semuanya dimulai dari hati. Dia yang pernah hampir terperosok saat itu ia diselamatkan oleh gurunya, tapi sekarang ia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seketika Bailang pun sekuat tenaga menahan nafsunya. Aku bisa bertobat, hewan buas dalam hati, pergilah, ucap Bailang lirih. Dan tampaknya perlahan-lahan emosi Bailang pun mereda. Dan apakah ini berhasil? Bailang pun langsung memanggil jiwa naga Tuan Shou untuk mengetahuinya. Dan ternyata jiwa naga pun muncul, pertanda kalau Bailang berhasil menekan nafsunya dan bisa kembali lagi dari jiwa gelapnya. Tapi ia pun akan menyembunyikan kalau ia tadi sudah kilaf telah memakan orang guys, karena jangan sampai gurunya tahu akan hal ini. Lalu Bailang pun memutuskan untuk turun ke dalam dinding, yaitu ke negara Wang Yao. Terlihat para warga pun kaget melihat kedatangan manusia raksasa itu. Mereka pun panik dan menanyakan apa mau Bailang sehingga kembali lagi. Dan si nenek peyot pun tampaknya tak suka dengan kedatangan Bailang, sehingga ia menyuruh Bailang untuk segera pergi dari negaranya. Bailang tak mempedulikan perkataan mereka. Ia pun langsung menunjuk dinding yang tinggi, yang di situ terdapat tumbuhan merambat. Bailang mengatakan kalau mereka bisa menggunakan tumbuhan yang merambat tersebut untuk naik ke atas dinding. Tuhan yang selalu mendatangkan bencana sudah kubunuh, halangan juga sudah kubersihkan. Memanjat ke atas sangatlah aman, ucap Bailang kepada para penduduk. Tampak para penduduk pun keheranan mendengarnya. Mau naik atau tidak itu pilihan kalian sendiri, ucap Bailang lagi. Bailang menawarkan kepada para penduduk, ingin hidup seperti ini saja di bawah dinding, ataukah memanjat keluar dan melihat dunia yang sesungguhnya. Dan Bailang berpesan kepada semua penduduk agar jangan dengarkan orang lain dan putuskan keputusanmu sendiri. Terlihat Zun pun tersenyum kepada Bailang, dan Bailang pun pamit. Jaga diri kalian, ucap Bailang. Seketika ia pun langsung meloncat ke atas, dan saking lamanya ia berada di negara Wang Yao, ia malah merasa kalau di dunia nyata ini serasa seperti dunia lain. Dan dengan cepat ia pun pergi untuk menyusul Xiaoyu guys. Scene kemudian beralih, terlihat siluman lumpur yang dipukuli oleh Wukong. Dan tampaknya para siluman-siluman lumpur dapat dikalahkan dengan mudah oleh Wukong. Tapi Wukong pun tak menyangka kalau siluman lumpur ada sebanyak ini. Biksu Tong pun juga tak menyangka siluman lumpur yang harusnya herbivora malah sekarang tergila-gila kepada daging dan darah. Sehingga hal itu menandakan kalau di depan sana pasti keadaannya lebih menyeramkan. Dan segera Biksu Tong pun segera mengajak untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sinar cahaya emas sangat terang yang menembus langit. Wukong pun heran dan bertanya, "Ah, guru apa itu?" Dan di situ Biksu Tong menjelaskan kalau itu adalah Yuyu. Dia membakar arwah naga dan menunjukkan jalan kepada kita. Akan tetapi seperti itu sama saja dengan memberitahu keberadaan dia kepada semua makhluk di jalur monster. Dan itu sangat berisiko, kata Biksu Tong. Scene kemudian beralih memperlihatkan Yihu yang sedang melompat dari pohon satu ke pohon lain dengan menggendong Xiaoyu. Dan benar saja, terlihat Xiaoyu memancarkan cahaya emas yang mengarah ke langit, sehingga hal itu membuat Yihu bertanya-tanya. Akan tetapi walaupun Xiaoyu mengeluarkan aura naga yang sangat besar, tapi di situ tidak ada aura menyerang sedikit pun. Tampaknya Yuyu bertindak sesuai instingnya, walaupun saat ini ia sedang tidur. Dan tanpa menunggu waktu lama, cahaya dari Xiaoyu tersebut mulai disadari oleh para monster di jalur iblis. Mereka langsung merasakan kalau itu adalah makanan yang sangat luar biasa. Bahkan para pasukan naga pun juga melihatnya. Mereka langsung penasaran apa yang terjadi dengan Tan Sansang dan kawan-kawan. Putri Tengkorak yang melihatnya pun juga heran, karena pada saat di kerajaannya Sang Sutra tidak memperlihatkan kekuatannya seperti ini. Sedangkan siluman ular Baise yang juga melihatnya, ia baru menyadari kalau kekuatan Sang Sutra sangatlah menggoda, sehingga pantas saja Dewa Kuno menginginkan hal tersebut. Dan juga siluman laba-laba pun tampak mengamati cahaya itu. Bailang juga kaget melihat sinar tersebut, dan ia langsung menyadari kalau itu adalah Xiaoyu. Memang sinar luar biasa Xiaoyu saat ini menerangi seluruh dunia siluman. Dan terlihat saat ini Xiaoyu ternyata menangis guys, sehingga hal itu membuat Yihu bertanya-tanya, apakah Xiaoyu
saat ini melihat sesuatu yang menyedihkan dalam mimpinya. Dan sambil memeluk Xiaoyu, Yihu berkata, "Jangan takut, aku tak akan meninggalkanmu." Cie. Dan tiba-tiba ada siluman yang mendekati Xiaoyu. Dan ternyata itu adalah siluman kukang. Dan tampaknya tak hanya satu, akan tetapi berjumlah banyak guys. Tampaknya mereka sangat tertarik dengan Xiaoyu. Bahkan mereka mengatakan bisa makan satu gigitan saja sudah cukup. Hingga akhirnya Yihu pun menyadari kalau aura Yuyu benar-benar menarik perhatian di jalur monster ini. Akan tetapi justru tampaknya Yihu malah senang. Dan ia berkata, "Bukanlah ini lebih baik, aku juga sudah lapar, jadi bisa memenuhi nutrisiku." Hehe. Dan di sisi lain, rombongan Biksu Tong pun bergegas bergerak lebih cepat lagi untuk segera sampai di tempat Xiaoyu agar dapat segera melindunginya. Dan tiba-tiba, shoot! Terlihat Biksu Tong berhenti begitu saja guys. Wukong pun langsung bertanya-tanya. Dan ternyata ia cuma capek guys. Haha, gubrak. Biksu Tong pun kemudian menyuruh Wukong untuk pergi mengejar dahulu, karena Wukong paling cepat dan paling kuat di antara yang lain. Dan dengan kondisi sekarang, sebaiknya Wukong cepat sampai di sisi Xiaoyu. Dan seketika Wukong pun langsung melesat dengan cepat. Terlihat Pat Kei pun yakin kalau kakak pertamanya pasti berhasil dan mengambil kembali Xiaoyu, sehingga semuanya beres. Akan tetapi Biksu Tong berpikiran lain. Kali ini semua monster di jalur iblis akan terlibat, sehingga itu tak akan mudah. Dan saat ini Biksu Tong punya firasat buruk guys. Dengan kelincahan dan kemampuannya, tampaknya sangat mudah Wukong menemukan Xiaoyu. Dan ia pun melesat dengan sangat cepat, sehingga tampaknya ia akan sampai di sana. Di sisi lain, Nona Kerbau Nio Moren pun mengakui kekuatan Sang Sutra Kitab Suci. Akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah bodoh, karena semua orang akan tahu keberadaan harta yang berharga tersebut. Dan ia menilai kalau saat ini rombongan Biksu Tong pasti menemui masalah, sehingga ia pun berencana untuk membantu. Akan tetapi ia pun berubah pikiran, karena menurutnya mereka semua sangat menyebalkan. Lalu tiba-tiba ia berhenti lagi. Tidak, tunggu. Dan tiba-tiba ia pun berpikir kalau pastilah Sun Wukong juga melihat sinyal tersebut. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang minta tolong guys. Terlihat itu adalah seorang pengembara yang sedang dikejar oleh monster kelelawar. Dan ia meminta tolong kepada siapapun yang mendengarnya. Melihat hal itu, dengan cepat Nio Moren langsung menghabisi para monster kelelawar tersebut. Dan dengan sapuan penghancurnya, para monster kelelawar tersebut lari ketakutan guys. Dan ia pun berkata kalau lagi-lagi ia berbuat baik lagi. Tapi ia tampak cukup puas karena pelatihan hatinya jadi meningkat lagi. Nio Moren pun juga tampak kesal dengan pengembara tersebut karena ia terlihat sangat mencurigakan. Nio Moren pun langsung menodongkan trisolanya dan memaksa pengembara tersebut untuk mengatakan siapa ia sebenarnya, karena bisa-bisanya ia berjalan sendirian sampai di tempat seperti ini. Dan dengan ketakutan, pengembara tersebut mengaku kalau ia adalah siluman seniman jalanan yang berkelana melakukan pertunjukan untuk mencari uang. Dan saat ini ia sedang dalam perjalanan menuju ke kota siluman berikutnya. Mendengar penjelasan itu, Nio Moren pun bertanya-tanya, "Oh, ternyata ada ya siluman sepertimu. Aku baru mendengarnya," kata Nio Moren polos. Dan pengembara tersebut menjelaskan kalau ia sering bekerja di kota siluman sini dan tidak akan pergi jauh karena takut bahaya. Ia pun lantas berterima kasih kepada Nio Moren dan berniat akan memberikan salah satu barang berharganya kepada Nio Moren untuk membalas budi. Terlihat Nio Moren pun meremehkan pengembara tersebut. Mana mungkin bapak tua itu punya barang yang berharga. Tapi pengembara itu mengatakan kalau barang-barang itu sangat bermanfaat. "Coba katakan," teriak Nio Moren. Ia lantas menunjukkan satu persatu barangnya kepada Nio Moren, mulai obat nyamuk sampai skincare biar glowing katanya guys. Akan tetapi Nio Moren tak tertarik sama sekali. Itu semua sampah tak berguna katanya. Hingga akhirnya pengembara tersebut menunjukkan barang terakhirnya, yaitu buah dewa untuk memperbaiki jodoh. Dan hanya perlu memakannya, maka orang yang disukai bisa kembali ke sisinya. Nio Moren yang saat ini menginginkan Wukong sebagai suaminya, tentu itu menarik perhatiannya. Dan dengan jaim ia menerima barang tersebut dan segera pergi. Dan baru aja ia berjalan, ia langsung kepikiran tentang buah yang sudah dimilikinya yang berkhasiat memperbaiki jodoh, sehingga ia pun berpikir akan segera mencoba memakannya guys. Shin kemudian beralih memperlihatkan Aosue yang berada di dalam perut siluman cacing. Aosue pun kesal karena ia tak terima kalau mati dan membusuk di situ. Hingga akhirnya ia pun dilumat dan tak sadarkan diri. Wah, tapi terlihat tiba-tiba ia pun tersadar di suatu tempat dan ternyata ia belum mati. Tampak
Tampak burung Garuda pun tertawa terbahak-bahak melihat Aoswe ketakutan mengira ia akan mati guys. Hingga akhirnya Aoswe menyadari kalau ia ternyata ditolong oleh burung Garuda raksasa tersebut. Dan dengan tertawa Yi Wanci menyuruh Aoswe untuk berterima kasih padanya karena ia sekali lagi telah menyelamatkan Aoswe yang hampir dicerna oleh siluman cacing. Dan ia membawa Aoswe ke sarangnya. Aoswe pun heran burung itu terus saja membantunya. Dan Yi Wanci menjelaskan kalau ia memang memperhatikan Aoswe karena Aoswe adalah manusia naga yang sangat dipedulikan oleh naga kuno. Terlihat Aoswe pun heran mendengar nama naga kuno. Dan Yi Wanci berkata kalau naga kuno sangat peduli terhadapnya karena Aoswe bisa berubah menjadi naga emas. Akan tetapi Yi Wanci mengaku kalau setelah bertemu dengan Aoswe ternyata jauh sekali dari yang dibayangkannya. Karena seharusnya naga emas itu adalah naga yang berbeda dengan yang lain, tidak seperti Aoswe yang terlihat tak berguna. Aoswe pun merasa kalau mungkin sang naga kuno tersebut salah paham dengannya. Walaupun ia sering dipuji kalau ia pernah berubah menjadi emas, tapi ia tak menyadarinya. Dan Yi Wanci mengatakan kalau saat ini suku bangsa Aoswe dalam masalah, tetapi Aoswe malah sama sekali tak mempedulikannya, sehingga ia menganggap kalau Aoswe benar-benar keterlaluan. Dan ia menjelaskan kalau ia juga sebenarnya datang untuk menjemput Aoswe karena ia mengira setelah Aoswe mendengar kehancuran suku naga, ia akan pulang untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata Aoswe malah tak peduli, sehingga Yi Wanci merasa kasihan dengan Aoling. Mendengar hal itu Aoswe pun kesal karena burung itu terus saja mencampuri urusannya. Yi Wanci pun menjelaskan kalau itu ia lakukan karena ia sangat menyukai suku naga. Dan tampaknya ia pun akan pergi saja meninggalkan Aoswe. Tapi tiba-tiba Aoswe pun menahan Yi Wanci. Dan apabila yang dikatakan Yi Wanci tentang suku naga itu benar, ia pun ingin pulang untuk melihat-lihat. Terlihat Yi Wanci pun heran dengan perubahan sikap Aoswe tersebut. Dan Aoswe menjelaskan setelah ia hampir mati, ia jadi mengerti banyak hal. Tiba-tiba Aoswe pun dengan semangat 45 mengangkat tangannya dan bertekad akan memakai kekuatannya sendiri untuk melakukan hal yang besar agar tak ada lagi yang meremehkannya. Tiba-tiba jadi berani, ucap Yi Wanci heran. Hehe, anak kecil tak akan mengerti, balas Aoswe. Tapi sebenarnya di dalam hati Aoswe, ia berani seperti ini karena ia merasa ditemani oleh burung raksasa yang tidak biasa dan kuat pastinya, yaitu Yi Wanci. Sehingga kalau beruntung, mungkin ia bisa berjasa kepada suku naga. Dan terlebih lagi ia telah kalah dari Yihu dan gagal mendapatkan Xiaoyu, sehingga ia tak mau lagi kembali lagi ke sisi Tan Sanzang yang kemungkinan besar teman-temannya akan mengolok-oloknya. Sehingga ia pun sekarang memutuskan untuk mencoba menjadi sang ksatria penyelamat naga guys. Hei Yi Wanci, kita ini teman kan? Kamu bilang akan membantu, berangkat sekarang saja, ujar Aoswe penuh semangat. Tapi Aoswe pun menyadari kalau pulang ke suku naga itu sangat jauh sekali dari sini, sehingga seharusnya Yi Wanci lebih awal datangnya. Akan tetapi Yi Wanci berkata kalau selama ada dia tak perlu takut karena ia adalah burung Kiaroro, bahkan merupakan spesies terakhir yang terkuat, yang menjelaskan kalau sayapnya saat terbuka bisa menutup langit dan sekali kepakan bisa mencapai ribuan kilo dan memiliki kemampuan terbang paling hebat. Dan kalau ia yang mengantarnya, sejauh apapun pasti akan sampai dalam sekejap. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai teman sehebat aku. Mau lihat kemampuanku? Ujar Yi Wanci dengan bangga. Yi Wanci pun langsung melesat ke atas. Burung raksasa arwah Kiaroro berubah. Seketika tubuhnya berubah menjadi sangat besar dengan wujud Garuda hitam dengan wajah yang tetap sama saja. Aoswe pun langsung kagum melihatnya dan ia merasa kalau Garuda tersebut sejenis dengan naga kuno. Yi Wanci pun segera menyuruh Aoswe untuk naik. Dan saat naik Aoswe pun memastikan dan bertanya kalau saat Yi Wanci lapar tak akan memakan naga kan? Dan Yi Wanci pun menjawab kalau itu tidak akan, karena ia tinggal di atas awan dan tumbuh besar dengan menyerap energi matahari langsung. Dan mereka pun melesat dengan cepat di atas awan. Dan tampaknya mereka akan menuju ke kerajaan istana naga laut timur guys. Scene kemudian beralih memperlihatkan putri tengkorak putih. Terlihat ia pun pergi ke makam bawah tanah. Ia lalu mengambil pedang kesatria yang menancap di situ. Ia berkata kepada pedang tersebut kalau kesatria pernah bilang ini bukan akhir. Meskipun saat ini sang kesatria menjadi api di kuburan. Dan saat memasukkan pedang di sarungnya, sang putri berkata kalau sang kesatria akan bersembunyi di pedang tersebut untuk terus melindungi sang putri. Karena memang inilah saat yang paling dibutuhkan oleh sang putri. Melihat sang putri mau pergi,
Para warga pun bertanya-tanya, apakah boleh sebagai siluman tengkorak keluar meninggalkan negara tengkorak putih seperti ini? Tetapi sang putri menjawab kalau itu tak masalah, asalkan pulang sebelum waktunya. Dan karena sekarang sudah tak ada lagi yang mengekang, kenapa tidak mencoba, ujarnya lagi. Dan terlihat ia pun pergi dari kerajaannya dengan mengendarai kuda tengkorak dan juga membawa pedang sang kesatria pastinya. Kira-kira sang putri mau kemana ya guys? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.